Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulia Rahmi, NIM 43206, akan menjelaskan materi kelompok 1 yang berjudul pengertian dakwah. Dakwah berasal dari kata bahasa Arab yaitu yada'a, yadu'u, yang artinya seruan atau ajakan. Hukum dari berdakwah ini adalah termasuk wajib. Objek dakwah ini seluruh manusia tanpa keterkecuali, baik kepada laki-laki ataupun perempuan, baik yang masih muda maupun yang masih tua menuju ajalnya. Istilah dalam berdakwah ini ada beberapa. Yang pertama tabligh, yang bermakna menyampaikan. Yang kedua basyir, bermakna memberi kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Yang ketiga kata nasihat, bermakna menyampaikan. Kata zikra bermakna memberi peringatan atau mengingatkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari kelompok 2 yang berjudul Sebelum Islam Datang, Khulafaur Rasyidin dan Dakwah secara Modern. Dakwah sudah dimulai pada zaman nabi-nabi sebelumnya. Di antara dari sekian banyaknya nabi dan rasul, hanya 7 orang yang diutus untuk menyampaikan dakwahnya. Di antara nabi-nabi tersebut adalah Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Syu'aib, dan Nabi Musa, dan Nabi Isa. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang pertama menyambut dakwah Rasulullah untuk masuk Islam. Setiap kali Rasulullah menyebut nama Abu Bakar, maka dia akan menyatakan penghormatan yang tinggi kepada Rasul. Seringkali Abu Bakar secara spontan atas menerima Islam tanpa ragu-ragu. Dakwah secara modern. Pengembangan dakwah Islamiyah. Pengembangan dakwah ini sudah menyebar ke beberapa wilayah, misalnya wilayah Asia Kecil, wilayah Afrika Utara, wilayah Timur, dan juga memasuki negeri Cina. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kelompok 3 yang berjudul pokok-pokok dakwah. Dari salah satu ayat dakwah yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baiklah. Saya akan melanjutkan materi kelompok 3 yang berjudul pokok-pokok dakwah. Dari salah satu ayatnya yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dari ayat ini jelaslah bahwa seorang muslim yang ingin menyerukan agama ini harus memperhatikan metode-metodenya agar yang diserukan disahuti dan mendapat perhatian dari orang-orang yang diseru. Yang ketiga, manhaj, yaitu metode atau cara penyampaian. Yang keempat, wasail, yaitu sarana atau media dalam menghantarkan dakwah kepada masyarakat. Dakwah ini memiliki beberapa rukun. Yang pertama yaitu dai, yaitu orang yang mengajak atau menyeru ke jalannya Allah. Yang kedua adalah mad'u, orang yang diajak atau diseru ke jalan Allah. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi kelompok 4 yang berjudul Mabadi al-Syarah dalam ilmu dakwah. Al-Mabadi al-Syarah adalah sebuah istilah yang dipakai oleh ilmuwan untuk menjelaskan 10 pokok tentang sebuah ilmu yang harus diketahui oleh para penuntutnya. Istilah yang sangat populer dengan Mabadi Syarah atau 10 prinsip dasar dari gabungan suatu ilmu adalah deskripsi umum tentang suatu disiplin ilmu, khususnya yang berkaitan dengan ilmu syariah. Ia berfungsi sebagai peta, outline, sketsa, serta informasi awal mengenai suatu disiplin ilmu. Meskipun uraian Mabadi Syarah ini pada mulanya berkaitan dengan ilmu syariah, namun informasi mengenai suatu istilah tidak ada salahnya kalau ke-10 prinsip dasar ini digunakan untuk menjelaskan dan menguraikan kajian Islam Nusantara agar dapat mudah dikaji atau dipahami juga, dan dioperasionalkan dalam ranah akademik, dan juga dipakai untuk meluruskan kesalahpahaman bagaimana yang ditujukan oleh sebagian golongan terhadap ikhtiar akademik dan strategi kedaulatan kebudayaan peradaban ini. Saya akan menjelaskan ringkasan materi kelompok 5 yang berjudul Manhaj ad-Dakwah. Strategi merupakan jangka panjang untuk mencapai suatu tujuan yang terdiri dari aktivitas-aktivitas yang penting yang diperlukan. Strategi akan menjamin organisasi akan bertahan dan berkembangnya
pada masa yang akan datang. Merumuskan strategi bukanlah sesuatu pekerjaan yang mudah. Kendala utamanya adalah komitmen internal terhadap sesuatu yang dirumuskan sebagai konsekuensi strategi. Maka penting dari pemahaman strategi sebagai pengambil tindakan yang berbeda dengan organisasi lain. Tanpa adanya strategi, mustahil akan adanya suatu pencapaian. Suatu pencapaian yang diperoleh oleh suatu organisasi tentu tidak akan lepas dari penerapan strategi. Tanpa ada strategi, suatu organisasi tidak akan mencapai apa-apa. Ketika terjadi sebuah kesalahan, maka strategilah yang pertama yang ditanyakan benar atau tidaknya. Suatu hal yang harus digarisbawahi bahwa strategi didasarkan pada analisis yang integrasi dan holistik. Artinya, setelah strategi disusun, semua unsur yang ada dalam organisasi menginternalisasikan visi dan misi secara baik dan benar karena perspektif jangka panjang. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kelompok 6 yang berjudul Uslub Dakwah. Uslub dakwah adalah suatu cara dalam melaksanakan dakwah agar mencapai tujuan yang efisien dan efektif. Dalam uslub dakwah, ada beberapa macam uslub dakwah yang terdiri dari, yaitu uslub hikmah, muizah hasanah, mujadalah kuwah hasanah. Ada beberapa karakteristik dari dakwah. Yang pertama, berorientasi ketuhanan. Ini bertujuan hanya menyeru kepada Allah Ta'ala dan agama, bukan bertujuan untuk mencapai keuntungan duniawi. Yang kedua adalah menyeluruh dan tidak parsial. Artinya, dakwah bersifat menyeluruh, mencakup persoalan-persoalan ajaran Islam, tidak hanya pada satu bagian Islam saja. Dengan begitu, umat diharapkan dapat memahami Islam untuk mencakup akidah, syariah, dan akhlak. Ketiga adalah kekinian dan tidak kuno. Yang keempat adalah lokal dan global. Maksud dari lokal dan global ini adalah wilayah kerja dakwah begitu luas, karena ajaran Islam tidak hanya diperuntukkan untuk kalangan terbatas. Ia diperuntukkan bagi seluruh manusia di tempat dan di zaman di mana ia berada. Dakwah tentu saja berawal dari sikap lokal, yakni memberi perhatian ke masalah-masalah lokal sebelum melangkah ke skop yang lebih luas. Yang kelima adalah ilmiah atau berdasarkan ilmu. Baiklah, itu saja ringkasan materi dari kelompok 1 sampai 6 oleh saya Ulia Rahmi NIM 432006. Sekian saya ucapkan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.